Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Jadi kali ini atau di video kali ini saya mau share bagaimana cara saya membuat jajanan pasar, yaitu panada. Dan ini panada isi ikan, bukan pastel ya. Ini saya share cara membuat ala saya, ala Bunda Asti. Tentunya atau pastinya simple banget. Nah, itu tadi di awal saya sudah masukkan air 500 ml. Selanjutnya ini saya pakai ragi instan sekitar 1 sendok lebih. Sebenarnya 1 sendok munjung karena sendok saya ini tidak dalam ya. Jadi saya pakai 1 sendok munjung dengan air 500 ml atau 500 cc. Oh iya, sebelum saya lanjut ke videonya, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda yang sudah klik video ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan juga semoga bisa menginspirasi bunda-bunda. Nah, ini tadi saya sudah masukkan ragi instan. Buat raginya, terserah bunda-bunda merek apa saja, yang penting dia ragi ya. Kalau saya tadi pakai Saf instan. Selanjutnya ini saya pakai baking powder. Baking powder ini supaya dia lembut. Juga saya pakai mentega palmia. Apa sebab saya pakai mentega palmia? Karena mentega palmia ini mengandung butter. Jadi mengandung butter lebih banyak. Kalau kita bikin kue itu lebih lembut lagi. Nah, ini saya pakai 200 gram dengan ukuran air 500 ml tadi. Oke, untuk resep lengkapnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya bunda-bunda. Jadi ini bahannya itu cuma simple banget. Ini ala saya ya, ala Bunda Asti. Cuma ada mentega, air, ragi instan, juga baking powder, dan ada juga nanti saya pakai SP. SP itu pengembang. Kalau kita bikin cake atau mocha biasanya pakai SP untuk mengembangkan telurnya ya. Dan saya pakai sedikit di adonan saya ini nantinya. Bunda-bunda, hampir lupa saya. Saya belum sebutkan gula pasir tadi. Dan ini dengan ukuran 500 ml air, saya pakai gula pasir sekitar 13 sendok munjung ya. Sendok makan munjung, 13 sendok. Lebih banyak itu lebih bagus, tapi jangan terlalu manis juga ya. Karena kalau agak-agak manis sedikit itu kulitnya itu jadi licin kalau kita goreng. Dia tidak timbul beruntusan-beruntusan begitu. Dan ini saya pakai terigu kompas. Ini sebanyak 1 kilo. Jadi nantinya ukurannya itu 1 kilo lebih sedikit ya. Tidak 1 kilo pas. Karena nanti saya curahkan ini semua. Nanti kan kalau kita adon, tangan kita kan harus ada terigu, persiapan terigu ya, supaya tidak lengket. Dan sekitar 1 kilo seperempat. Itu sampai nggak habis lah. Sekitar segitu. Tapi kalau untuk adonannya semua itu 1 kilo pas. Itu untuk terigunya. Jadi ini bikinnya itu simple banget. Nah, ini saya aduk-aduk dulu dan selanjutnya saya masukkan SP. Sebenarnya tadi di awal harus sudah dimasukkan, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini adonannya juga belum keras. Nah, ini saya pakai sebanyak setengah sendok teh. Jadi itu bukan setengah sendok makan ya. Setengah sendok teh itu kelihatannya banyak ya dari kamera, tapi sebenarnya cuma sedikit. Karena saya cuma pingin tambah lembut. Karena ini saya tidak pakai susu, tidak pakai telur ya. Mungkin ada teman-teman atau bunda-bunda yang punya resep pakai susu, pakai telur. Saya punya tidak ya, tapi ini lembut banget jadinya. Ini sebenarnya pesanan dari anak teman saya. Cucu dari teman saya itu ulang tahun. Terus pesanan ini diambil nanti jam 11 siang. Jadi ini saya gercep ya bikinnya.
dari setelah sholat subuh saya sudah bikin si adonannya ini, karena kan nanti kita mau diamkan terus dia mengembang dulu baru kita buat ya panadanya. Dan ini ikannya itu saya belum bikin karena saya mau ke pasar dulu. Setelah selesai adon nantinya saya ke pasar terus beli ikannya, baru saya masak. Jadi ini benar-benar gercep. Dan pesanannya ini 2 macam kue, panada 80 biji sama lapis ketan 80 iris. Dan nantinya ini saya masukin di dalam dus. Mereka mau jemput sendiri ke sini. Oke, ini saya lagi adon si adonannya ini. Saya sebenarnya mau pakai mixer, tapi tanggung mending pakai tangan saja karena ini kan cuma sedikit. Kelihatan banyak ya, tapi sebenarnya cuma sedikit. Dan nantinya ini saya bikinnya 2 loyang karena saya tidak bisa adon sekali 1 liter air atau 1000 ml ya, terlalu banyak. Jadi saya bagi 500 ml 1 loyang, 500 ml 1 loyang, begitu supaya gampang adonnya. Jadi video ini sebenarnya saya bikin waktu saya live streaming hari Minggu. Itu sementara pembungkusan ya, saya tidak live tentang pembuatannya. Jadi pembuatannya itu saya bikin video sendiri dan saya live itu tentang saya lagi kesibukan saya hari itu bungkus-bungkus kuenya atau masukin bukan bungkus ya, masukin dalam dos si kuenya itu saya live ya, hitung-hitung nambah jam tayang ya. Jadi sebenarnya saya mau bikin 2 video, tapi saya sekarang itu lagi malas buat ngedit. Nggak tahu kenapa, yang penting malas saja buat ngedit. Nah, setelah ada pesanan ini timbullah ide saya. Kan saya belum ada video cara atau resep dan cara membuat kue panada isi ikan ya. Nah, saya langsung kepikiran, bagaimana kalau saya bikin cara membuatnya ini, cara membuat kue panada ini saya bikin 1 video. Terus ntar kalau bungkus-bungkus atau masukin ke dus si kuenya, saya live streaming. Jadi kan lebih banyak, live streaming kan gampang ya. Terus walaupun orang nontonnya cuma sedikit, nggak apa-apa. Tapi itu kan sampai 1 jam lebih. Hitung-hitung kita punya video yang 1 jam lebih. Walaupun orang nggak nonton sampai 1 jam lebih nggak apa-apa. Walaupun mereka nontonnya cuma berapa menit, it's okay. Yang penting saya punya video ya, bukan kita. Yang penting saya punya video yang 1 jam lebih. Sekarang saya suka sekali live streaming karena tidak pakai ngedit ya. Setelah habis live langsung di post. Saya suka begitu. Lagi malas ngedit, makanya saya sekarang itu post video atau upload video itu 3 hari sampai 4 hari sekali. Nah, ini kebetulan ada pesanan, alhamdulillah rezeki ada ya. Saya bikin videonya kebetulan juga belum ada. Di video-video saya sebelumnya ya, belum ada resep atau cara membuat panada. Nah, ini saya adon begini saja, adon manual ya. Saya tidak pakai mixer, saya pingin pagi-pagi olahraga dengan cara ngadon kue. Kita adon sampai kalis, tandanya kalau sudah kalis, kalau buat saya ya, itu tidak lengket lagi di tangan. Kita tidak perlu pakai terigu, tapi sudah tidak lengket. Dan cara saya ngadon itu sebenarnya gampang banget. Jadi setelah tercampur tercampur semua dengan terigu, saya adon sedikit, terus saya biarkan deh.
Saya biarkan sekitar 15 menit, terus adon kembali. Sudah, itu mah langsung sudah kalis, sudah lembut. Jadi cara saya begitu. Ada ya cara saya itu simple banget. Nah, ini nanti saya biarkan selama 15 menit. Baru nantinya saya adon kembali. Itu kalau adon kembali langsung sudah lembut banget. Sudah kalis. Jadi kita adon kembali itu tidak perlu lama, palingan sekitar ya 2 menit. Sudah, itu mah sudah kalis, benar-benar kalis. Nah, ini di sebelah itu ada satu loyang lagi yang akan saya adon. Tapi ini satu loyang lagi, tapi tidak terlalu banyak. Kalau yang ini cuma 400 ml. Nah, selanjutnya ini saya sudah dari pasar dan saya tidak perlihatkan kan saya tadi ke pasar. Saya itu masih malu kalau mau ambil video di pasar. Nah, ini saya tadi beli ikan cakalang asap. Oke, ini ada bihun, ini bihun beras. Saya tidak pakai bihun jagung. Bihunnya ini saya sudah siram dengan air panas yang mendidih supaya dia lebih lembut, dan nantinya saya akan gunting-gunting sampai sehalus-halusnya. Nah, ini dia, saya ulek si ikannya sampai halus. Ini dia hasilnya, ikan cakalang fufu tadi yang saya sudah ulek. Dan ini bihunnya, ini untuk isiannya ya. Untuk isian panada. Selanjutnya ini bumbunya. Bumbunya itu ada cabai merah, cabai rawit, terus bawang merah, bawang putih, juga jahe dan lengkuas. Itu bumbunya. Nantinya saya ulek sampai halus, tapi si lengkuasnya itu saya tidak ulek. Saya cuman geprek. Ini saya masukkan minyak untuk saya blender nantinya. Nah, saya mau blender dulu ya. Selanjutnya kita masak. Saya mau masak si ikannya itu. Jadi tadi bihunnya itu saya sudah gunting-gunting sampai sehalus-halusnya, tapi saya tidak perlihatkan, maaf ya, karena nanti videonya ini terlalu lama. Oh ya, saya juga masukkan kunyit, ketumbar dan ladaku. Nah, ini juga saya perlihatkan laos yang saya cuma geprek ya, saya tidak haluskan. Saya tumis, saya masukkan dulu si laosnya. Nah, ini masukkan bumbu-bumbunya semua seperti biasa ya. Kita masukkan juga garam, penyedap. Jangan lupa penyedapnya, karena itu yang membuat sedap ya. Setelah itu matang si bumbunya, kita aduk-aduk dulu ya sampai matang, sampai wangi ya, supaya tidak bau langu. Ini saya tidak ada kemiri, jadi saya tidak pakai kemiri. Kalau bunda-bunda punya kemiri boleh pakai. Jadi buat bumbunya itu kita boleh modifikasi sendiri, terserah mau masukin apa. Yang penting buat kita enak ya sudah, pasti orang lain juga enak ya. Jadi tadi itu di kompor sebelah, itu di tungku sebelah itu saya masak ini nasi ketan buat nanti lapisnya. Jangan lupa ya, harus matang si bumbunya supaya tidak bau langu. Sampai wangi dan matang, supaya nantinya si ikannya itu, karena ikannya itu ikan diasap ya, dia nantinya tahan sampai. Saya itu kalau bikin ikan panada atau ikan isian buat panada itu tahannya itu sampai berbulan-bulan di chiller. Walaupun saya tidak simpan di freezer, karena kan bikinnya itu kering, terus bumbunya itu matang, jadi dia tahan lama. Dan kuenya juga itu lembutnya sampai besok itu masih lembut.
Saya bikin 100 biji lebih, orang pesan itu 80. Jadi kelebihan itu saya simpan, saya cuma letakkan begitu saja di meja, saya tutup pakai kain. Sampai besok sore itu masih lembut. Bukan sore lagi, sampai besoknya pagi lagi. Jadi berapa hari ya? Mau ke 2 hari masih lembut. Nah, ini saya masukkan dulu bumbunya. Bumbu seperti biasa, garam dan teman-temannya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali. Jangan lupa dites rasa ya. Ini sudah matang, saya masukkan dulu si ikannya. Ikannya ini halus banget karena setelah saya suir-suir, saya ulek kembali supaya halus. Dan ini setelah masuk si ikannya, jangan lupa dicampur-campur terus ya. Kita tunggu sampai bumbu dan ikannya itu menyatu, tidak sampai terpisahkan, supaya rasanya itu mantap. Nah, ini saya masih aduk-aduk. Aduk-aduk kembali. Jangan sampai mereka berpisah. Setelah itu baru masukkan si bihunnya, tapi saya tidak masukkan semuanya karena nantinya bihun lebih banyak daripada ikannya, itu tidak bagus. Jadi usahakan ikannya lebih banyak dari si bihun. Nah, ini kita aduk-aduk kembali supaya mereka menyatu bertiga antara bumbu, ikan, dan juga bihunnya. Ini saya pakai bihun beras. Sebab kalau bihun beras dia akan menyatu dengan si ikannya. Tapi kalau bihun jagung dia terpisah-pisah. Dia gimana ya? Tidak sampai menyatu, dia kering begitu. Saya tidak suka ya yang isian panada kalau pisah-pisah. Makanya saya tidak pakai bihun jagung. Saya pakai bihun beras supaya dia menyatu. Dan ini isiannya ini enak pakai banget. Bumbunya juga simple. Cara buatnya juga simple. Nah, ini saya mau masak sampai matang dulu ya. Kita beralih ke adonannya dan itu sudah matang. Kita persingkat waktu ya, jangan terlalu lama. Dan ini sudah matang. Sekarang saya mau cetak. Bukan cetak sih, saya mau bikin ya. Saya mau bikin panada. Gimana cara saya buatnya? Ditonton terus ya videonya, jangan di skip-skip. Nah, ini sudah selesai saya buat, sayang satu loyang ya, bukan dua-duanya. Dan saya akan peragakan bagaimana cara saya membuatnya. Cuma ini nanti saya tidak videokan semua cara saya membuatnya. Karena nanti lama ya. Lama durasinya. Oke, ini cara buatnya begitu. Pasti bunda-bunda sudah tahu ya. Gimana cara membuat panada. Ini kan panada seperti pastel juga ya. Kalau bunda-bunda ribet ya cara bikinnya begini, ada itu cetakan pastel. Itu lebih gampang lagi. Cuma saya kalau pakai cetakan mending bikin begini pakai tangan sendiri, itu cepat. Jadi ini bukan jualan saya di pasar. Saya tidak bikin buat jualan di pasar karena di pasar itu banyak yang jualan kue ini. Kue panada ini kuenya khas orang Manado. Jadi itu di toko-toko atau di pasar-pasar itu pastinya banyak. Dan di tempat saya ini, kalau misalnya kita nitip kue, terus di tempat penitipan situ sudah ada kayak begini, saya mau nitip panada. Terus di tempat situ ada orang jual panada. Nah, itu nggak boleh. Kita harus pikirkan kue apa yang kita titip yang nggak ada dijual di tempat situ. Nah, ini karena sudah mengembang, dia cepat mengembang karena panas ya. Oke, karena ini sudah mengembang, waktunya saya mau apa ya namanya ini kalau bahasa Indonesia apa namanya bunda-bunda. Ini dipilin-pilin ya pinggirannya, diberi bunga-bunga
dibunga-bungain pinggirannya supaya cantik. Nah, itulah penampakannya. Sekarang saya mau bikin satu lagi ya. Bunda-bunda lihat gimana cara saya membuatnya. Ini gampang sekali. Abaikan ya tangan saya yang belepotan dengan terigu. Harus belepotan karena kita bukan pegang ballpoint atau bukan di kantor ya. Kita di kantor kita sendiri di dapur. Jadi harus belepotan dengan terigu. Nah, itu caranya gampang banget. Itu dia. Saya mau bungain semuanya. Setelah itu baru digoreng. Next, sudah selesai saya pilin-pilin ya pinggirnya. Selanjutnya ini digoreng. Kita goreng. Ini yang goreng itu bakso. Tapi minyaknya itu dia masukin cuman sedikit. Harusnya itu minyaknya harus banyak. Tapi dia masukin cuman sedikit. Paling ini masuknya sekitar 10 ya. Dan tips buat menggoreng panada, apinya itu dari sedang ke kecil. Apinya itu jangan yang besar ya, karena nanti matang di luar tapi dalamnya masih mentah. Setelah kita masukkan langsung dibalik supaya dia tidak menggelembung. Nah, ini videonya, maaf ya bunda-bunda, saya percepat dan ada yang saya potong-potong karena ini durasinya terlalu lama ya, lama banget ini videonya, hampir 1 jam kayaknya. Nah, ini yang bagian menggoreng itu adalah bakso dan saya di depan bagian mencetak-cetak dan ini sudah matang. Alhamdulillah tepat jam 10 itu kuenya itu sudah matang semuanya. Jadi waktunya kami isi-isi di dus. Tapi saya tidak videokan ya, karena waktu itu saya live streaming. Jadi bunda-bunda boleh tonton di video live streaming saya. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Terima kasih kunjungannya. Tetap sehat ya bunda-bunda. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.